Kita hidup di dunia ini bukan 3.000 tahun, apalagi 4.000 tahun. Keterangan kitab suci kita memberitahu kita hidup di dunia ini 60 tahun. Kalau kita kuat 70. Pendek kata, hidup kita di dunia ini ternyata sangat singkat. Karena hidup kita di dunia ini sangat singkat, bagaimana mungkin kita membiarkan perjalanan hidup kita terbebani dengan berbagai hal buruk, hal-hal negatif, hal-hal yang duniawi, padahal hidup kita hanya singkat. Kalau belajar dari atlet atau olahragawan, ibu bapak, seseorang yang ingin berlari dengan cepat dan ingin menjadi lebih kuat dari lawan-lawannya, semua hal yang membebaninya harus ditanggalkan. Sehingga dia bisa lebih cepat dari yang lain. Dia bisa lebih kuat dan lebih tangguh dari yang lain. Sejauh ada yang membebani seseorang, orang ini akan melambat dalam hal apapun. Kita tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang punya iman yang kuat, punya kerohanian yang kuat, kepribadian yang kuat, sejauh hati kita masih terbebani atau masih diisi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Kebencian, iri hati, luka, marah, dendam, kecewa. Sejauh hal-hal ini masih mengisi hati kita, maka hal-hal ini akan menjadikan kita menjalani hari-hari dengan penuh beban berat. Ada banyak orang-orang beriman menjalani hari-hari yang ada tahun demi tahun dengan membawa beban berat. Walau beban berat itu tidak tampak secara kasat mata dalam bentuk 1-2 karung, 1-2 kardus yang dia pikul, tapi secara fakta di dalam hatinya ada beban yang sangat berat yang sedang menekan atau membebani hatinya, sehingga apa yang dia dengar dari firman Allah sulit bertumbuh, imannya sulit bertumbuh, dia tidak bisa lebih kuat, lebih cepat dari yang lain, sebab beban-beban berat ini menekan. Namanya perkataan negatif, perkataan temannya, kata-kata buruk dari orang lain, semua perbuatan-perbuatan yang tidak pantas yang diperlakukan kepadanya juga membebaninya. Bahkan apa yang seharusnya didapatkannya tetapi diambil orang lain sehingga menjadikannya kecewa, ini pun turut membebani. Maka tidak heran orang ini sulit bertumbuh, sulit berkembang. Ibarat mengendarai mobil, kita sedang menarik rem tangan kita saat kita menjalankan mobil itu. Demikianlah orang yang membiarkan hatinya terbebani dengan berbagai hal-hal buruk, hal-hal negatif, hal-hal yang tidak segaris dengan firman Allah. Orang ini hidupnya menjadi melambat, firman atau imannya menjadi melambat, kepribadiannya menjadi melambat, dan dia tidak menjadi tangguh sebagaimana pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa yang diperuntukkan bagi kita akhirnya pindah kepada orang lain hanya karena hati kita terbebani sehingga kita tidak bisa melaju dengan cepat. Hanya gara-gara orang ngomong sesuatu tentang saudara. Saudara biarkan itu masuk di dalam. Saudara renungkan itu. Hanya karena sesuatu itu adalah bagian saudara, tapi kemudian diambil oleh orang lain atau tidak diberikan pada saudara. Lalu saudara kecewa, marah, jengkel. Itu sama dengan saudara sedang menjadikan hati saudara bertambah bebannya. Makin berat saudara menjalani hari-hari yang ada. Makin rumit saudara.
Gak perlu kecewa dan marah hanya karena apa yang seharusnya menjadi bagian saudara diambil oleh orang lain, atau tidak diberikan pada saudara, atau hilang. Gak perlu marah dan kecewa. Sejatinya apa yang hari ini kita butuhkan, jangan-jangan besok sudah tidak kita perlukan lagi. Jadi kenapa kita harus membiarkan hati kita terbebani dengan pemikiran-pemikiran kacau balau itu? Coba ibu bapak bayangkan. Hanya karena ada seseorang ngomong pedas sama kita atau merendahkan kita, lalu saudara biarkan kata-kata yang merendahkan itu membebani perjalanan hidup saudara. Saya harus ngomong sama saudara-saudara sekalian, tidak semua perkataan layak didengar ibu bapak. Tidak semua perkataan itu harus kita dengar. Sama seperti tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Kitalah yang harus menjaga hati kita supaya tidak terbebani dengan semua hal-hal yang membuat kita melambat dalam semua hal yang Tuhan sudah sediakan itu. Kita yang harus jaga.